Selamat pagi semuanya. Ini adalah materi tambahan. Ini materi berisi alkena dan alkuna. Silahkan nanti kamu catat ya. Kamu perhatikan dan mudah-mudahan kamu ngerti. Ya, kalau nggak ngerti silahkan kamu di komen ya. Di komen itu saya akan berusaha menjawab pertanyaan. Walaupun sebenarnya menjawab pertanyaan di komen dengan dibanding di kelas lebih nyaman di dalam kelas ya. Oke, ini sebenarnya materi tambahan ini untuk mengejar materi kita yang terlambat. Nah, insya Allah kemungkinan saya akan memberikan materi tambahan ini sebanyak 2 video. Ini adalah video pertama ya, dan insya Allah nanti dalam waktu dekat saya coba cepat mengupload video yang kedua. Nah, di video ini kita membahas tentang alkena dan alkuna. Alkuna ya dan alkena ini lanjutan dari alkana. Alkena rangkap 2, sementara alkuna rangkap 3 ya. Nah, di situ nanti kamu lihat penjelasan saya dalam videonya. Mudah-mudahan penjelasan saya di video itu cukup jelas. Mudah-mudahan tidak tidak menyulitkan kalian ya. Karena saya harus mengejar materi. Ya, itu pembukaan dari saya. Terima kasih. Silahkan kalian perhatikan videonya. Terus terang saya merasa sangat sakit hati ya, saya bilang sangat sakit hati. Saya bikin video capek-capek, kamu melihatnya cuma 2 menit, 3 menit. Sementara saya bikinnya capek ya. Saya bikin video ini untuk membuat supaya kalian itu paham, supaya kalian itu ngerti. Cuma Tuhan aja yang bisa mengerti perasaan saya ya. Oke. Kalau kamu bilang ini curhat colongan, ya terserah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lihat materinya. Baik, kita lanjutkan materi kita pagi ini. Adik-adik, di sini kamu bisa lihat dan tertulis bahwa alkena dan alkuna yang hari ini saya bahas untuk mengejar materi ya. Alkena dan alkuna ini di sini dituliskan di sini rangkap 2 untuk alkena dengan rumus umum CnH2n. Oke, mudah-mudahan terlihat jelas ya. Kemudian yang di sini rumus umum untuk alkuna rangkap 3 CnH2n dikurang 2. Baik. Nah, untuk alkena yang rangkap 2, rumus umumnya CnH2n, di sini n sama dengan 1, CH2 di sini tidak ada namanya. Nah, begitu juga dengan alkuna n sama dengan 1, CH0. Ini 0 ya. Kok bisa 0 dan tidak ada namanya? Nah, ini tugas kalian secara mandiri untuk mencari ya. Saya ulang, untuk mencari kenapa kok bisa tidak ada namanya. Oke, saya lanjut aja. Nanti aja saya terangkan. Kemudian untuk n sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4, sampai dengan sama dengan 10. Di sini kamu bisa lihat untuk n ini di sini semua yang namanya alkena belakangnya diberi akhiran dengan istilah ena. Jadi di sini menjadi etena, menjadi propena, menjadi butena, menjadi heptena, pentena ya. Kemudian di sini C6-nya heksena, menjadi heptena, menjadi oktena, menjadi nonena, menjadi dekena. Jadi semua bagian belakangnya adalah ena karena dia tergolong alkena. Alkena itu rangkap 2. Bagaimana contohnya, senyawanya nanti saya terangkan ya. Oke. Kemudian di sini ada alkuna. Alkuna ini rangkap 3, rumus umumnya CnH2n dikurang 2. Untuk senyawa pertama seperti saya bilang di sini kok tidak ada, silahkan nanti kamu cari di informasi secara mandiri, nanti saya terangkan. Saya ngebut dulu. Kemudian di sini ada semua nama belakangnya menjadi una semua karena di sini tergolong rangkap 3 alkuna ya. Jadi menjadi etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Semuanya berubah menjadi una karena dia rangkap 3. Nah, sekarang ini secara umum namanya ya. Nah, sekarang bagaimana contoh untuk senyawa alkena dan alkuna? Untuk contoh senyawa alkena dan alkuna, saya akan memberikan bagian pertamanya, saya terangkan tata namanya. Oke. Nah, ini
tata nama untuk senyawa alkena dan alkuna. Kebetulan tata nama senyawa alkena dan alkuna ini saya jadikan satu, dan tata namanya hampir sama seperti alkana, mirip ya. Jadi yang pertama, kalian disuruh mencari rantai terpanjang sebagai rantai utama. Jadi rantai terpanjang sebagai rantai utamanya kalian cari, yang kalian gunakan sebagai sumber penomoran seperti di nomor 2, yaitu sumber penomoran untuk memulai nomor C dimulai dari mana. Nah, jadi rantai terpanjang dapat, baru kita bisa menentukan nomor atomnya, yaitu aturan nomor 2. Dimulai dari mana? Dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan rangkap 2. Ya. Nah, rangkap 2 ini alkena, atau rangkap 3 yaitu alkuna. Jadi, kalau ketemu rangkap 2 atau ketemu rangkap 3, maka yang paling ujung rantainya itulah dimulai C nomor 1. Mudah-mudahan paham kalimat saya. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 ini nama disusun berdasarkan abjad atau berurutan. Maksudnya itu jika dia punya cabang, maka cabangnya dimulai dari abjad yang paling duluan. A, B, C, D, E, F sampai Z ya, itu mana yang duluan, itu yang disusun. Oke, langsung aja saya beri contoh. Contoh, nah di sini ada contoh yang pertama. Ini adalah rangkap 2 ya, rangkap 2 alkena. Nah, karena rangkap 2 alkena, jadi nanti namanya adalah pentena. Tapi sebelum saya bahas namanya pentena, kita bahas dulu rantai terpanjangnya. Kebetulan di sini tidak ada cabang ya. Saya ulang, tidak ada cabang. Berarti di sini kita bisa mulai dari sini 1 2 3 4 5, oke, cabangnya, atau dari sini 1 2 3 4 5. Nah, cabang kiri atau cabang kanan yang paling dekat dengan rantai ikatan 2, cabang sebelah ujung sini, bukan cabang ya, maksudnya rantai ikatan 2 ini ya, paling ujung sini, paling dekat ujung sini, atau paling dekat dengan ujung yang sini. Di antara kiri sama kanan, yang paling dekat dengan rangkap 2 adalah sebelah kanan. Makanya saya berikan di sini tanda lingkaran ya. Karena C di sini paling dekat dengan rangkap, maka di sini diberi nomor urutan 1, di sini 2, oke, di sini 3, di sini 4, di sini 5 ya. Mudah-mudahan jelas ya, tidak ya. Oke. Karena di sini dimulai dengan urutan nomor 3 nih, rangkap 2 pada urutan nomor 3 ya. Saya tulis di sini. Nah, tapi di sini jadi rangkap nomor 1 karena sekali lagi rangkap yang ini lebih dekat ke sini ya, ketimbang ke sini. Jadi namanya, ini namanya baru akan saya tuliskan. Jadi namanya akan berubah menjadi, ini saya ulang ya, bukan berubah, jadi namanya menjadi rangkapnya 1, ini ada di sini, dengarkan saya, 1 2, saya ulang, 1 2. Jadi namanya menjadi normal 2 pentena ya. Nama menjadi nomor 2 pentena. Nomor 2 ini ya, nomor 2 ini berasal dari sini. 1 2. Oke. Walaupun C nomor 3-nya C nomor 3-nya ada di nomor 3 ya, tapi ininya dekat dengan ujung sebelah ya, rangkap ini ujung sebelah kanan rangkap 2-nya. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, baik. Saya lanjutkan di contoh yang berikutnya. Nah, ini rangkap 3 ya, rangkap 3. Rangkap 3 ini adalah alkuna. Rangkap 3 adalah alkuna. Oke. Karena rangkap 3 alkuna, kita tentukan dulu rantai terpanjangnya ya. Rantai terpanjangnya yang mana? 1 2 3 4 5 6. Dari sebelah kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri 1 2 3 4 5 6, sama 6. Nah, sekarang dari kiri ke kanan, kanan ke kiri sama. Kita mau nomor 1 dari mana? Oke, nomor 1 cenderung nomor 1 lebih dekat dengan yang rantainya paling banyak. Mana rantainya paling banyak? Maksudnya bukan rantainya, cabangnya paling banyak. Oh, ini cabangnya paling banyak. Ya. Ini cabangnya paling banyak. Ini cuma 1, ini C-nya ada 2. Oke, karena di sini ada 2, berarti di sini dimulai dari 1 di sini. 1 2 3 4 5 6. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan dulu ini cabangnya. Cabang ini namanya apa ya? Oke. Ini namanya cabang apa?
Oke, ini namanya cabang etil ya. Karena C-nya ada 2, H-nya ada 5, silakan hitung sendiri. Ini namanya cabang etil. Kemudian ini C-nya ada 1, namanya cabang metil. Oke, sekarang namanya apa ya? Nah, namanya karena etil ini lebih dekat, bukan lebih dekat, lebih dulu abjadnya maka dia diberi dulu namanya, dan dia ada di cabang nomor 2, berarti namanya 2 etil ya, 2 etil. Oke, dan terlihat tulisannya 2 etil lebih dulu, kemudian baru metil. Metil di nomor 5. Oke, berarti di sini namanya 2 metil ya. Ini namanya 2 metil. Oke, mudah-mudahan terlihat jelas tulisannya 2 metil. Kalau sudah kita tuliskan cabangnya 2 etil dan 5 metil, baru kita tuliskan rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya ada sampai dengan 6 ya. Karena rantai terpanjangnya sampai dengan 6, berarti namanya adalah heksuna. Kok namanya heksuna? Karena dia alkuna ya. Disebut heksuna karena dia alkuna. Nah, sekarang heksunanya atau alkuna ini ya, heksuna ini di rangkap 3-nya di nomor berapa? Nah, karena nomor 1 mulai dari sini 1, 2, 3, berarti di nomor 3, berarti namanya 3 heksuna. Oke, jelas ya, tadi namanya 3 heksuna. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau tidak jelas bisa kamu ulang lagi videonya ya. Oke, contoh berikutnya saya lanjutkan. Nah, ini contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini lagi-lagi kita harus menentukan rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya mulai dari mana? Sebelah sinikah atau sebelah sinikah? Cuma di nomor ini uniknya rantainya ya, saya ulang. Uniknya di sini ikatan rangkapnya ada 2. Nah, karena ikatan rangkapnya ada 2 ya. Rangkap 2 ini yang ujungnya paling dekat yang mana? Oh, ternyata dari sini. Karena rangkap ini paling dekat dengan ujung ketimbang rangkap yang ada di sini ya. Rangkap yang ini lebih dekat dengan ujung sebelah kiri. Karena lebih dekat dengan ujung sebelah kiri, berarti di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Karena di sini paling ujung ini adalah cabang. Kebetulan cabangnya sama-sama metil ya. Saya permudah contohnya. Cabangnya sama-sama metil. Karena sama-sama metil, berarti nanti namanya adalah cabang nomor 2 dengan cabang nomor 4 ya. Namanya metil. Karena metilnya ada 2, berarti disebut dengan istilah di ya. Saya ulang. Karena metilnya ada 2 disebut dengan istilah dimetil, yaitu di nomor 2 dan di nomor 4. Oke. Nah, sudah selesai cabangnya, baru kita kasih nama. Rantai utamanya adalah 6 ya. Kemudian rangkapnya ada di nomor sini, ada 2 ya. Nah, rangkap ini ada di nomor ini 1, 2, 3, 4. Saya ulang. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti di sini tulisannya 1, maaf, hampir tertulis 2 saya. 1, saya ulang aja ya. 1 di sini 2, 3, 4. Oke, berarti 1, 4. Nah, 1, 4. Karena rangkapnya ada 2, berarti dimulai dengan istilah di, karena rangkapnya 2. Di ya, saya ulang, di itu artinya rangkapnya ada 2. Di heksuna ya, bisa ditulis dengan di heksuna, tapi biasanya kebanyakan guru atau buku nulisnya gini, heksa di una ya. Saya ulang ya, nulisnya heksa di una, artinya rantai utamanya ada 6, yaitu heksa.
Diuna, di itu artinya rangkapnya 2, una itu karena dia adalah golongan alkuna, rangkap 2, jadi namanya 2 heksuna. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya Dede ya. Ya, baik. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Materi berikut ini berisi tentang keisomeran, ya. Berisi sekali lagi tentang keisomeran. Apa itu keisomeran? Nah, keisomeran itu artinya merupakan senyawa kimia dengan rumus kimia sama. Rumus kimia itu yang mana? Nanti saya terangkan. Tetapi rumus bangun itu adalah bentuk bangun ya, berbeda. Contoh. Ini contoh. Rumus kimianya misalnya C5H10. Ini namanya rumus kimia ya. Nah, bagaimana bentuk bangunnya? Nah, ini bentuk bangunnya ada 2 ini contohnya. Nah, disebut dengan rumus kimia karena sama-sama punya C5. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya sama-sama 5 ya. Disebut dengan H10 karena sama-sama punya H10. Ini contoh. Di sini hanya 3. Di sini hanya 1, di sini hanya 2, di sini hanya 2, di sini hanya 3. Ini kalau kita jumlah semuanya nanti jumlahnya 10. Silahkan kalau kamu mau hitung ya. Oke, cukup jelas. Oke, jelas ya. Nah, ini juga gitu. Di sini. Oke, mudah-mudahan paham ya keisomeran ya. Oke. Oke, adik-adik, saya lanjutkan materinya. Maaf, saya putus sebentar karena saya meralat sedikit ya. Tadinya di sini tertulis CH3, tapi saya ganti. Ternyata saya tulis harusnya di sini CH2 ya. Oke. Nah, di sini adik-adik, yang namanya isomer itu bentuknya boleh berbeda seperti ini. Ini betul-betul bentuknya berbeda ya. Tapi tetap saja rumus kimianya sama, yaitu sama-sama jumlah C-nya 5. Sini lihat C-nya 5. 1 2 3 4 5. C-nya 5 ya. Oke. Kemudian di sini hanya 10 ya. Kita lihat di sini. Hanya 10. Di sini hanya 2 tambah 1 jadi 3, tambah 2 jadi 5, tambah 2 jadi 7, tambah 3 jadi 10. Persis namanya. C5H10 ya. Namanya ada normal pentena. Disebut normal karena nggak punya cabang. Saya ulang, disebut normal karena nggak punya cabang. Tulisan normal pentena bisa juga ditulis sebagai N pentena, oke? Ya. Nah, bentuk ini beda dengan bentuk yang ini, ya. Sangat beda. Tapi rumus kimianya tetap sama, ya. Nih. Sini kamu lihat di sini ada C-nya 5, 1 2 3 4 5. Ya, C-nya 5 sama. Jumlahannya pun 10. Nih. Di sini hanya 3 ditambah H di sini 1 4 ditambah H di sini 3 7 ditambah H di sini 3 10 ya. Jadi jumlahnya jadi C5H10. Nah, bentuk yang berbeda ini ya, yang tidak sama seperti ini tapi tetap sama-sama C5H10, maka disebut dengan istilah isomer. Nah, inilah yang disebut dengan isomer. Jadi bentuknya beda tapi rumus kimianya sama. Yang ini nama kimianya ya adalah 2-metil 2-butena karena rangkap 3. Oke. Jelas ya? Baik. Itu contoh untuk alkuna ya. Oke. Salah alkuna. Alkena, ini untuk alkena. Nah, sekarang untuk alkuna, maafkan saya. Untuk alkuna yang ini ya. Nih. Alkuna. Contoh alkuna ini rumus kimianya beda. Rumus kimianya sama tapi rumus bangunnya atau bentuk bangunnya beda. Nih, contoh. Yang di sini C-nya berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ya, C-nya 7. Namanya adalah 3,3 dimetil pentuna. Nah, angka 1 di sini berdasarkan dari ikatan rangkap 3 yang ada di sini ya. Nah, angka 1 itu boleh ditulis boleh tidak. Saya ulang, boleh ditulis boleh tidak. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian yang di sini. Ini namanya adalah 3,4 dimetil pentuna. Nah, di sini ada angka 1 sebenarnya yang boleh ditulis boleh tidak karena rangkap 3-nya ada di C nomor 1 di sini ya. Oke. Nah, boleh ditulis boleh tidak seperti yang di sini ya. Boleh tulis boleh tidak. Oke.
Nah, bentuk ini dengan bentuk ini sama tidak? Tidak sama ya. Nah, tidak sama, boleh bentuknya tidak sama, tapi sebenarnya dia adalah sama-sama C ya, sama-sama C. Nih, lihat C. C berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini C-nya 7. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama C 7. Oke. Sama-sama C 7. Nah, sekarang H. H-nya berapa? Di sini hanya kita lihat. Hanya di sini jumlahnya 1. Di sini 3. 1 tambah 3 4. 4 tambah 3 7. 7 tambah 2 9. 9 tambah 3 12. Di sini hanya 12. Oke. Sama nggak dengan di sini yang hanya 12? Kita lihat di sini hanya 1. 1 di sini juga 1. 1 tambah 1 2. 2 tambah sini 3. Oke. Di sini hanya sudah ada 3, kita hitung tambah 3 di sini 7. Ya. Ngerti? Ya. Oke. Di sini total semuanya juga 12. Silahkan kamu hitung, di sini hanya juga 12. Nah, karena hanya sudah sama-sama 12, ya, C-nya juga sama-sama 7, tapi bentuknya berbeda. Ya, walaupun bentuknya berbeda, tapi sama C7H12, maka dia disebut dengan istilah isomer. Jadi isomer itu bentuknya boleh beda, tapi namanya sama. Oke, mudah-mudahan jelas ya adik-adik lah. Ya, itulah materi kita pagi ini yang berkaitan dengan alkena, alkuna, dan isomer. Ini adalah materi tambahan. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kamu menyimak dan menulisnya dan mencatatnya. Selamat pagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.